Ya. Ini setelah Pak Jokowi memberi zakat, Pak Prabowo udah berdiri di situ, tapi dia tidak disalami. Dicuekin. Dicuekin aja. Nah, Pak Prabowo tetap Pak Prabowo berdiri, lagi itu nggak salaman tuh, Ya. langsung malah yang nyalamin Pak Pratikno setelah itu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman apa kabar? Hadir lagi di channel ini, channel yang selalu ingin menjaga kewarasan. Dan punggawa kewarasannya hari ini Bang Antoni. Apa kabar Bang? Baik. Terima kasih. Ini kalau lagi bulan puasa gini Bang Antoni gimana nih? Rumah makan susah dicari. Ya untuk kalau di Jakarta tidak ya. Oh gitu ya, tetap ya. Kecuali kalau mungkin yang lebih susah kalau di Malaysia. Gitu ya. Dan tentu aja beberapa daerah kita kalau Aceh gitu ya. Masih gitu. jadi nggak ada masalah. Tapi itu pun tidak ada masalah. Jadi saya rasa memang toleransinya udah sangat tinggi. Udah gitu. sangat equal banget, Iya. udah mantap gitu. Iya. Tapi ngomong-ngomong soal equal, sebenarnya saya merasa ada faksionalisasi antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo makin menguat nih Bang. Ya itu kan sudah udah diperkirakan sejak awal ya. Bahwa ini akan terjadi ya pilpres ini setelah pilpres meskipun Prabowo menang tapi akan terjadi perpecahannya. Karena kan kita tahu bahwa Jokowi ini kan selalu ingin mengatur kan. Apalagi merasa bahwa Prabowo ini dimenangi olehnya kan gitu kan. Melalui kecurangan TSM kan gitu. Jadi di sini akan terjadi dan Prabowo kan tidak mungkin bisa digitukan apalagi kalau dia sudah menjadi presiden gitu ya. Kekuasaan dia akan lebih tinggi gitu. Jadi saya rasa ini adalah bagian dari situ dan akhirnya kalau memang Prabowo benar-benar terbukti bisa memenangi pilpres ini secara sah, maka saya yakin Prabowo itu masih ada jauh berbeda dengan Jokowi yang memang menzalimi rakyat. Banyak rakyat. Ya, tapi kalau Prabowo menurut saya masih ada ininya. Konfirmasi mengenai faksionalisasi itu kelihatan kemarin waktu acara pemberian zakat dari Pak Jokowi dan kementerian di Presiden Jokowi itu ke Basnas. Ini ada ininya nih Bang, ada videonya nih yang dikeluarkan dari Sekretariat Presiden nih. Ini setelah Pak Jokowi memberi zakat, Pak Prabowo udah berdiri di situ, tapi dia tidak disalami. Dicuekin. Dicuekin aja. Nah, Pak Prabowo berdiri, lagi itu nggak salaman tuh, langsung malah yang nyalamin Pak Pratikno setelah itu. Dan ini dibahas di beberapa podcast lainnya channelnya. Gimana ngelihat itu Bang? Iya, jadi di sini kalau kita lihat adalah Jokowi ingin menunjukkan superioritinya ya. Dia menunjukkan bahwa ini biarpun Anda sudah kurang lebih memenangi pilpres ini, setidak-tidaknya itu karena gua. Itu dan dia menunjukkan bahwa dia tetap yang berkuasa. Apalagi kalau kita kaitkan sudah ada usulan-usulan bahwa Jokowi akan diusulkan menjadi ketua dari koalisi besar permanen. Wah, jadi artinya ini semua ketum-ketum partai itu di bawah dia gitu. Walaupun dia tak berpartai, meskipun dia tidak berpartai dan meskipun pada saat ini adalah tidak sesuai dengan sistem perpolitikan di kita kan gitu. Iya. Dan ini yang menarik, yang mengusulkan awal mengenai koalisi besar ini justru partai yang kemungkinan besar tak masuk dalam parliamentary threshold. Yang dipaksa masuk. Yang juga dipaksa masuk. Dan ketuanya adalah anaknya Pak Presiden Jokowi. Dan sekarang ketuanya adalah Kaisang gitu ya. Dan yang mengusulkan itu juga ada beberapa Giovanni ya, yang pendirinya salah satu gitu kan ya. Jadi memang ini adalah sudah perencanaan terstruktur, sistematis yang dampaknya bermasif. Jadi TSM itu bukan hanya kecurangan, tetapi juga pengkondisian dari perpolitikan Jokowi juga sudah terencana secara mendalam. Tapi kalau dia mau menjadi ketua koalisi besar, dia harus merebut atau mengambil alih satu partai dong. Diisukannya kan begitu, tetapi kan di sini dilihatnya bahwa
mereka menginginkan bahwa itu meskipun tanpa partai, Jokowi diharapkan akan menjadi pemimpin koalisi lah. Seandainya pun jadi partai juga, kalau memang partai yang lain tidak bersetuju juga kan akan tidak terjadi begitu. Ya kecuali ada semacam intimidasi yang menyandera seperti sekarang ini yang terjadi ya. Semuanya banyak yang tersandera, diintimidasi mau tidak mau mengikuti apa keinginan dari Jokowi ini gitu. Iya. Tetapi kalau presidennya sudah Prabowo, mana bisa lagi gitu kan. Jadi kekuasaan itu nggak ada. Jokowi itu kan menjadi sipil biasa gitu, sudah menjadi masyarakat biasa gitu. Iya. Nah ini yang dilupakan oleh Jokowi gitu. Iya. Walaupun sebenarnya ketika dia mau mengambil alih dan misalnya itu sekarang yang ribut kan lagi kepada Partai Golkar. Salah satu pentolan Golkar, Abu Rizal Bakri udah mengatakan, ada aturannya di organisasi. Belum pernah jadi anggota ngambil jadi ketua, itu mau pakai kasusnya PSI lagi. Nah, mereka pikir kan semudah itu. Jadi pada saat ada kekuasaan mereka pikir semudah itu. Jadi ini penolakan terhadap Jokowi ini kan sudah meluas. Dari masyarakat yang dulu mendukung sekarang pun sudah menunjukkan sangat melawan Jokowi ya, melawan kebijakannya, melawan aksi Jokowi dan sebagainya. Jadi ini sudah meluas gitu. Jadi bahkan sampai ke rohaniawan ya. Itu juga sudah mulai bahwa jangan Anda teruskan mengenai kebijakan-kebijakan yang tirani ini gitu. Jadi itu sudah banyak gitu. Jadi ini perluasannya sudah meluas gitu. Perlawanannya sudah meluas gitu. Ini sampai di Jogja nih Bang Antoni ada banner nih. Atau di jalan apa nih? Rakyat Jogja menolak Jokowi berlebaran di Jogja. Belum lebaran udah ditolak. Ini rakyat Jogja. Yang dekat Solo kan menolak Jokowi datang ke sana juga. Gitu. Iya betul. Ya, itu asalnya dia kan di situ menolak untuk di sana. Artinya gitu, kalau di Jogja di Solo ditolak nih, pantas saja Jogja juga menolak. Iya, palingan Jokowi biasanya ke IKN mungkin. Tapi di IKN juga masyarakat juga menolak gitu kemarin itu ya, mengusir gitu. Betul. Jadi itu sebelum lengser. Kalau sudah lengser, saya rasa Jokowi nggak ada tempat di mana-mana. Mungkin masuk lagi ke asalnya ya. Ini nih Bang ya, warga demo depan kantor DPRD Solo tuntut adanya pemakzulan Jokowi. Iya. Orang Solonya minta ada pemakzulan ya. Ya, jadi sudah banyak gitu. Jadi bukan hanya Solo, ini DPRD-nya ikut berbicara nih. Ini ikut naik nih. Sebenarnya itu apa sih, gejala apa sih? Apa karena memang Jokowi sudah di ujung masa jabatannya atau karena berbagai perilakunya yang kemudian tidak disukai oleh? Sebetulnya bukan perilaku yang tidak disukai ya, tetapi perilaku atau kebijakan yang memang melanggar. Jadi bukan tidak disukai kalau memang dalam koridor hukum ya kita tidak bisa apa-apa gitu. Tapi ini melanggar gitu. Jadi pelanggaran Jokowi ini sudah banyak sekali yang dulu didiamkan ya, dan sekarang pada puncaknya adalah mengenai Pilpres. Dan Pilpres ini banyak yang merasa baru tersentak begitu Gibran dicalonkan dengan melanggar konstitusi. Kualifikasi, memenuhi kualifikasi untuk menjadi cawapres. Nah itu ada unsur nepotisme ya di Mahkamah Konstitusi. Jadi terbukti itu udah melanggar gitu. Tetapi produk pelanggaran itu, yaitu putusan Mahkamah Konstitusinya tetap disahkan. Nah itu adalah saya menyebutnya konspirasi di Mahkamah Konstitusi. Termasuk dengan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Jadi libido dan syahwat politiknya untuk terus-menerus berkuasa itu sekarang mulai membuahkan hasil berupa penolakan-penolakan. Penolakan dan perlawanan. Ya, kalau tolak aja, kalau perlawanan kan aktif. Betul. Kalau penolakan kita tolak pasif gitu kan. Ya. Dan ini sebenarnya kemudian mengkonfirmasi satu kontradiksio. Survei-survei sebelumnya mengatakan bahwa Pak Jokowi itu masih
disenangi masyarakat. Masih ternyata sekarang udah mulai banyak tuh penolakan ini. Iya, ini survei ini kan memang ini masalah tersendiri ya. Bahwa kita survei di sini adalah survei berbayar, ya, di mana bahwa mereka bisa memang tujuannya adalah membentuk opini, bukan mendapatkan suatu opini yang benar gitu kan ya, bukan fakta di lapangan itu menceritakan apa gitu, tapi membentuk opini. Jadi memang dari awal juga bahwa kepuasan Jokowi 72% sampai mencapai 80. Iya 80% itu juga tidak masuk akal. Iya. Karena apa? Karena kita tahu bahwa dulu yang mendukung Prabowo itu adalah 46%, ya 46%. Apakah setengah dari itu kemudian puas dengan Jokowi? Tiba-tiba mendukung Jokowi. Ya, kan tidak mungkin gitu. Iya. Itu kalau kita bicara untuk itu mencapai 70%-nya. Jadi ini adalah benar-benar suatu yang tidak masuk akal gitu. Dan termasuk pada saat itu pembentukan opini, survei Pilpres, dan kemudian dilanjuti dengan quick count kan gitu kan. Itu untuk disesuaikan dengan survei-survei tadi supaya bisa terjadi satu putaran kan gitu kan. Iya. Walaupun oleh surveyor yang lain, Kang EF itu dibantah bahwa memang tadi istilahnya itu pengakuan pada Pak Jokowi tinggi, tapi kalau diperiksa dan ditanya kepada masyarakat, apakah hari ini tambah susah? Mana 60% ini masyarakat tambah susah katanya. 62% itu setuju bahwa DPR menggunakan hak angket gitu. Nah, apalagi dikonfirmasi itu ya. Iya, itu kan dari Litbang Kompas itu ya. Dari 62% setuju hak angket, berarti mereka berpendapat ada masalah di dalam proses Pilpres ini. Sehingga mereka berharap bahwa DPR menggunakan hak angket untuk menyelidiki apakah pemilu ini memang benar-benar dilakukan secara jujur dan adil atau memang penuh kecurangan. Iya. Oke, Pak Jokowi ini lagi mendapatkan tekanan terus nih. Di Jogja lagi nih. Ada masyarakat Jogja itu melakukan larung Jokowi itu kan ngeri juga itu nih. Oh, pakai itu lagi hidungnya panjang. Iya. Hidung Petruk atau hidung Pinocchio itu. Hidung Pinocchio. Jadi udah dikenal bahwa ini adalah memang ya si pembohong besar kan. Ciloko. Ada tulisan di bawah. Iya. Ya ini menarik bahwa larung ini kan berarti kan sebetulnya kan melepas jenazah gitu kan ya. Di laut biasanya di kan. laut ya kan, ini mereka nanti menuju ke sana gitu kan. Nah ini mereka menganggap bahwa di sini adalah perpolitikan di bawah Jokowi ini adalah memang sudah tamat. Ngeri banget ya. Jadi udah dianggap jenazah. Masya Allah. Luar biasa. Satu lagi yang menarik sebenarnya ini juga dulu teman-teman kamaratnya Pak Jokowi itu juga sudah menurunkan. Iya. Iya. Menurunkan gambar Pak Jokowi ini. Iya. Aduh kacau nih. So, Mas Rudi itu kalau nggak salah. Ya, Rudi Kamri. Udah Kamri. Iya. Ya, jadi memang di sini adalah dilihat bahwa memang yang dulu pendukungnya ini kan mereka pendukung berat itu ya. Tapi kalau melihat bahwa pada saat-saat tertentu mereka mulai sadar. Ya lebih baiklah terlambat daripada tidak sama sekali gitu kan ya. Meskipun mereka bagian yang menempatkan Jokowi di tengah kekuasaan ini, tetapi pada akhirnya bahwa mereka, kalau saya amati, mereka itu bersungguh-sungguh untuk melawan Jokowi gitu. Dalam arti melawan kebijakan-kebijakan yang sekarang ini merusak demokrasi dan merusak kedaulatan rakyat. Ada 3 hal lagi nih Bang. Bagian yang pertama saya tanyakan, beberapa saat yang lalu pasca jor-joran bansos atau politisasi bansos, tiba-tiba harga beras naik tidak keru-keruan, sangat tinggi sekali. Dan ternyata yang mengalami kenaikan harga itu bukan hanya beras, begitu macam. Dan Bang Antoni mengatakan tadi dalam diskusi, fluktuasinya luar biasa. Iya. Apakah situasi ekonomi memang kita dalam kondisi yang stabil atau memang lebih buruk dari tahun lalu ya Bang? Ya, ekonomi tahun ini pasti akan jauh lebih buruk dari tahun lalu. Karena kekuatan pertama adalah fiskal kita ya, APBN ya. APBN ini kenaikan harga batu bara atau harga komoditas mulai meredup
Dan kita lihat bahwa nikel ini juga sudah tidak laku di pasaran karena supply udah terlalu banyak gitu kan. Terus teknologi juga beralih gitu kan, bukannya dari memakai nikel lagi gitu, melalui teknik-teknik yang lainnya, teknologi lainnya. Jadi ini tekanan fiskal kita, APBN kita sangat berat sekali. Oleh karena itu apalagi terutama dikaitkan dengan bansos ya. Yang bansos sebetulnya tidak ada mata anggarannya. Jadi ini korupsi tuh Bang kalau nggak ada mata anggaran dikeluarin juga. sangat jelas bahwa ini menyalahi undang-undang APBN karena dia itu ya mengenai tidak ada mata anggarannya, lalu melanggar konstitusi juga, yaitu mereka mengubah mata anggaran sendiri gitu kan tanpa persetujuan DPR. Nah, jadi dalam rapat kabinet 6 November 2023 itu bansos itu harusnya sudah selesai pada akhir November. Lalu kemudian pada 6 November itu diputuskan rapat kabinet Jokowi memutuskan untuk memperpanjang bansos sampai dengan Juni. Padahal undang-undang Juni 2024. Lebih mata anggarannya. Iya. Jadi kalau kita lihat bahwa di situ undang-undang APBN 2004 kan sudah dibuat di bulan Agustus dan disahkan 16 Oktober. Jadi sudah kalau memutuskan tiba-tiba berarti kan tidak ada mata anggarannya. Dan itu terbukti dengan pernyataan dari Sri Mulyani bahwa atas arahan Presiden bahwa dilakukan pemblokiran mata anggaran kementerian dan lembaga lainnya. Gitu ya. Namanya adalah automatic adjustment. Di hold 5% gitu kan. Pokoknya senilainya kurang lebih 50 triliun, 50,2 triliun. Jadi ini jelas ya. Nah, bansos ini dari Januari sampai dengan dari Desember sebetulnya ya sudah berlalu. Lalu salah satu yang paling gencar adalah bansos beras. Ya, dan bansos beras itu dengan bangga dikatakan ini adalah bansos beras premium. Ya, premium. Dan kita lihat setelah itu premium harganya di pasar meningkat tajam ya. Meningkat tajam karena barang langka. Tidak ada itu kadang-kadang tidak ada di supermarket. Warga juga pada warga di Wonosobo antri, warga di Banyuwangi antri semua. Karanganyar antri. Ya. Jadi di sini adalah kebijakannya ini adalah sangat sangat brutal dalam arti bahwa kita tahu bahwa dampak dari El Nino sebelumnya kita sudah import beras 3,3 juta ton. Itu yang terbesar gitu. Dan kita tahu bahwa Januari, Februari sampai dengan Maret ini Maret baru awal panen lah. Jadi masih kekurangan nih. Dan import belum masuk gitu. Dan diambil untuk bansos gitu. Nah ini yang membuat harga ini sampai ke harga premium kalau nggak salah sampai ke 18.000 gitu. Jadi luar biasa ini. Kalau itu sih bukan sekedar politisasi bansos ya, ada indikasi korupsi yang luar biasa sebenarnya itu. Oh iya, ya jadi ada indikasi korupsinya gitu kan ya, dan itu melanggarnya undang-undang keuangan negara. Betul. Dan penyalahgunaan wewenang. Yaitu melanggar sumpah jabatan juga. Melanggar sumpah jabatan, melanggar wewenangnya karena apa? Wewenangnya putusan rapat 6 November setelah ada disahkannya oleh KPU pencalonan Gibran pada 3 November. Jadi nepotisme itu berkaitan semua gitu. Iya. Belum lagi Jokowi ini guru besar IPB Bang. Ya. Jokowi oke lah kalau soal pembangunan sarana fisik, tapi begitu program pembangunan pangan dikatakan semua program itu gagal. Ini guru besar IPB yang menyatakan. Ya kalau nggak salah ini Andreas nih kalau nggak salah. Oh Andreas ya, bukan itu. Profesor Dindin ya. Biasanya ada ini. Yang pertanian biasanya dia. Ya, iya betul. Dwi Andreas ya. Dwi Andreas Santoso. Ya dia itu bagian pangan itu. Iya. Nah jadi kalau memang dilihat adalah begini, kebijakan fisik itu kan sangat mudah ya. Tinggal membangun aja, membeli barang, membangun gitu kan. Dan kebijakan fisik pun sebetulnya sangat bermasalah gitu. Karena apa?
yang dibangun itu ini masyarakat banyak salah terima bahwa pembangunan jalan tol itu dianggap kesuksesan dari Jokowi. Tapi jalan tol itu kan tidak dibiayai oleh APBN. Tapi dibiayai oleh utang. Dan utang dari BUMN dipaksa, yang tadinya dia kontraktor jalan tetapi dipaksa menjadi investor. Sehingga investor itu kan memerlukan dana jangka panjang. Jadi ada misfinancing di situ ya. Jadi dan kalau kita lihat waskita dipilotkan. Iya. Meskipun akhirnya diselamatkan juga, artinya ada PKPU-nya berhasil untuk merestrukturisasi kembali. Tapi berapa jalan-jalan yang kemudian sudah terjual gitu. Dan semuanya itu bermasalah. Kereta cepat yang tadinya adalah B2B tapi akhirnya kemudian dari APBN, bahkan meminta China itu yang terakhir ada pembengkakan biaya, ada utang lagi, minta semua utangnya dari terkait dengan kereta cepat dijamin oleh APBN, oleh negara gitu. Nah di sini kan melanggar gitu. Mana boleh APBN menjamin gitu. Karena APBN adalah hanya tahunan aja ya. Jadi ini menyandera berarti presiden akan datang gitu. Untuk membayari ini gitu. Dan itu yang tidak boleh. Belum lepas informasi atau masalah-masalah di Indonesia, dapat lagi kritik nih dari anggota Komite HAM PBB yang mengkritik netralitas Presiden Jokowi dalam pemilu 2024. Ya, jadi kalau kita lihat adalah bahwa netralitas Jokowi ini sudah dilihat oleh dunia bahwa di sini ada keberpihakan yang sangat tidak lazim gitu ya, bahwa Jokowi mengubah undang-undang sendiri ya pada saat itu bahwa presiden boleh berkampanye. Undang-undangnya produk dari itu waktu adalah presidennya Jokowi gitu. Jadi memang ini sudah direncanakan, makanya sekali lagi bahwa ini adalah sudah terstruktur dan sistematis gitu. Jadi tidak perlu dibuktikan lagi untuk TS-nya ini ya. Dan kalau udah terstruktur sistematis pasti dampaknya adalah masif gitu. Jadi ini sudah tidak ini kalau orang asing adalah melihatnya tidak lazim gitu. Dan pasti kalau dia berpihak pasti diusahakan sekuat tenaga. Yaitu salah satunya kalau kita lihat di sini ada Sirekap lah yang juga melanggar ya, dan juga ada Bansos yang melanggar gitu. Dan itu untuk siapa? Untuk kepentingan ya saya rasa bukan kepentingan Prabowo, utamanya Prabowo diuntungkan saja karena cawapresnya berpasangan dengan Gibran gitu. Bagaimana menghubungkan Sirekap, Jokowi dan ITB ya? Kan ada asumsi gini nih Bang. Jangan-jangan Sirekap itu sebenarnya bukan produk ITB. Ini ada orang yang di dalam diskusi. Karena bukan produk ITB, kalau membuat aplikasi seperti itu dan harusnya lebih dahsyat dari untuk kepentingan bangsa ini, biayanya nggak mungkin sekitar 3 M-an. Jadi diduga keras sekarang dalam perbincangan katanya, ya jangan-jangan cuma dipakai aja stempelnya. Nah kalau itu dipakai stempelnya ITB, berarti itu kan ini diduga keras seperti itu, maka kemudian dia sedang menegasikan marwah dan kehormatan ITB. Dan terus yang menikmati keuntungan itu sebenarnya siapa? Apakah pasangan calon atau juga ada cawe-cawenya presiden? Ya sekarang ada lingkaran itu. Pendapatnya Bang Antoni? Ya, salah satu juga saya menulis hari ini bahwa alat kecurangan Sirekap ya. Jadi kalau kita lihat kecurangan dari pemilu, saya membuat 2 kategori. Satu adalah mengenai kerangka untuk melakukan kecurangan itu. Yaitu tujuannya siapa? Tujuannya adalah Gibran akan dicawapreskan. Nah itu yang pertama, MK lah, kemudian ya di kecurangan di MK, kecurangan di KPU, dan dari lembaga survei. Itu 3 yang membuat opini-opini. 2 adalah kecurangan, yang lembaga survei adalah membentuk opini bahwa Pilpres 1 putaran, dan disusul oleh intervensi. Pasti ini ada intervensi dari presiden dong, dari pemerintah. Tidak mungkin bahwa MK berani begitu ya, dan KPU juga gitu. Ini pasti ada intervensi karena ini bagian dari meskipun kita independen, tapi di Indonesia ini sudah tidak ada lembaga independen lagi. Semuanya dikuasai kan gitu kan, termasuk KPK sekarang. Ya kan? Nah, dari situ kemudian kita lihat bahwa
saya mengatakan bahwa si rekap ini sangat aneh sekali kalau dibuat oleh ITB dengan biaya 3,5 miliar saja. Karena tidak mungkin membuat sistem seperti itu adalah 3,5 miliar gitu. Jadi saya menduga ini adalah proyek fiktif, Mas Bambang. Proyek fiktif dalam arti sebetulnya ini sistem ini sudah dibuat gitu. Sudah disiapkan gitu oleh ini ya dengan apa yang diinginkan, lalu digunakanlah bahwa dengan ITB dengan proyek 3,5 miliar, lalu seolah-olah ini adalah buatan anak bangsa gitu. Tapi kalau kita lihat beberapa dosen ITB, Profesor Leoni ya misalnya sama Anas gitu Anas, ya. Ya betul. Nah itu sudah mengatakan bahwa ini ada keanehan programnya. Jadi semua orang yang mengerti IT ini tidak mengerti bagaimana cara kerja Sirekap bisa begitu. Tidak membatasi jumlah TPS, yang mengedit siapa dan sebagainya. Semuanya itu tidak bisa gitu. Jadi diduga ini adalah cuma stempel gitu. Jadi sudah dilakukan oleh program ini oleh pihak ketiga. Dan kita menduganya tentu saja pihak ketiga ini adalah pihak asing. Karena apa? Karena supaya kecurangan-kecurangan ini tertutup. Kecurangan dari program ini tertutup. Tidak diketahui oleh pihak Indonesia. Jadi seolah-olah mereka itu aman gitu. Terus bagaimana relasinya dengan Pak Jokowi? Kalau tadi kan lebih kepada KPU aja kan dan ITB. Ya KPU itu kan harus melaksanakan, harus melaporkannya ke siapa? KPU kan melapor kepada DPR dan kepada Presiden. Baik. Apakah berani KPU itu menempatkan data di luar negeri yang awalnya dibantah? Tidak ada itu data katanya di dalam negeri semua. Tapi kemudian persidangan di dalam Komisi Informasi Pusat, lalu terbukti bahwa itu ada kontrak. Dan jangan main-main, ini data ada di 3 tempat ini di luar negeri. Pertama adalah Singapura, yang kedua adalah backup data yang katanya ada di Perancis dan di China. Nah ini termasuk dari membahayakan kondisi keamanan negara dan termasuk pengkhianatan. Nah, jadi harus diselidiki benar-benar dan salah satunya juga menuju ke hak angket tadi. Apakah siapa mastermind-nya ini? Apakah berhenti sampai di KPU? Atau memang adalah presiden mengetahui dan membiarkan. Kalau kita tidak bilang bahwa malah instruksi kan gitu kan. Paling tidak bagian dari kekuasaan atau jangan-jangan diduga keras itu menjadi ya memang bagian keterlibatan mereka ya. Nah Bang itu sekarang saya melihat kesan itu kegeraman masyarakat sudah meningkat. Ini ada satu contoh ini ketika Pak Jokowi lagi pergi ke pasar. Terus udah gitu masyarakat tuh membuat poster. Mak-mak tuh Bang yang buat poster. Coba di nah itu. Tapi terus dirampas tuh. Ini harus diviralkan ini kan. Tidak mau. Ini kan dicemari PPSP. Ini kan hak masyarakat untuk berpendapat gitu kan. Ini dihalangi berarti menghalangi hak masyarakat berpendapat gitu kan. Iya. Jadi ekspresi kegeramannya itu sekarang semakin apa ya? Meluas. Iya. Iya. Karena apa yang dilakukan Jokowi yang merugikan masyarakat ini adalah sudah nyata di mata masyarakat. Jadi di situ kalau ya awal-awalnya kita cuma bilang beberapa kritik pada itu hanya dianggap sebagai ya ini yang barisan sakit hati, dan sebagainya. Tapi sekarang sudah terlihat sekali bahwa dampaknya mereka rasakan benar gitu. Iya. Beberapa hari yang lalu kan itu rangkaian pernyataan yang dikemukakan oleh kampus melalui para guru besar, melalui mahasiswa dan organisasi ekstra seperti BEM dan lain-lain itu juga semakin merata tuh. Dimulai dari Jogja ke Jakarta ke UI, ke UI balik lagi ke Jogja ke Unpati dan ini kayaknya mulai merata ke berbagai tempat ini. Dan itu kayaknya mulai tergerak semua tuh kampus-kampus itu. Dengan adanya politik dinasti
ini puncaknya ya. Begitu Gibran dicalonkan dengan melanggar konstitusi, saya rasa semua guru besar tergerak hatinya. Cuman ITB belum. ITB belum ya. Oh ya. Jadi saya rasa semuanya tergerak. Jadi kalau UI itu kan nggak hanya UI, itu kan campuran dari beberapa guru besar yang lainnya juga kan gitu kan. Jadi selain di Indonesia juga ada di situ, kalau nggak salah ada dosennya UNJ juga gitu ya, dan ada Hafid Abbas juga ya dari UNJ juga gitu. Jadi Ubedillah Badrun. Jadi itu adalah kumpulan, itu kelompok dari guru besar gitu. Dan kelompok guru besar itu juga menyatakan di UI itu pernyataannya macam-macam. Ada yang ngomong pembangkangan sipil, ada yang mengatakan bahwa matinya demokrasi di tangan Pak Jokowi, dan ada yang mengatakan bahwa kita akan turun bersama masyarakat. Dan ternyata hari ini juga rangkaian demo tuh terus menerus ya, saya dengar. Ya, jadi sebenarnya udah dari awal 1 Maret ya. Tapi memang 1 Maret, 5 Maret, 8 Maret gitu. Dan ini akan mencapai eskalasi terus. Kemarin juga tanggal 15 ada, 17 ada, dan mungkin ini 18 lebih besar, jadi eskalasi terus. Dan 19 akan lebih besar lagi, dan 20 juga ada lagi. Gitu. Ini mau menyambut? Ini menyambut dari putusan KPU. Putusan KPU. KPU, jadi pengumuman. Pantas di sekitar ini KPU udah mulai dijaga itu dengan luar biasa itu. KPU dan juga Bawaslu yang diminta bahwa Anda ini harusnya juga benar-benar mengawasi secara independen kan gitu kan ya. Nah, dan banyak juga ke DPR gitu. Jadi DPR itu mereka mendesak untuk menggunakan hak angket gitu. Nah, apa kabarnya tuh Bang Antoni, ngikutin nggak? Ya, jadi kalau tanpa hak angket ini, jadi ini gejolak, ini lebih chaos ya, bisa chaos karena masyarakat akan tidak puas. Masyarakat akan meminta kalau politik tidak bisa dijalankan, jalan politik tidak bisa dijalankan, maka yang ada adalah jalan parlemen jalanan. Kan begitu kan, semuanya sudah bersuara seperti itu. Karena rakyat itu cuma minta keadilan saja gitu. Sudah terbukti, terlihat bahwa ini ada kecurangan, ada pelanggaran sistematis, tetapi kenapa DPR masih mendiamkan? Dan sepertinya adalah DPR akan bereaksi, dan seharusnya sampai saat ini DPR masih komit untuk melaksanakan hak angket. Bahkan ada yang mengatakan kalau tidak dilaksanakan angket, DPR malah akan minta untuk langsung memakzulkan Jokowi. Jadi hak angket ini segianya didorong terus karena ini bisa menjadi kanal. Ya, untuk mengelola perlawanan atau kemarahan rakyat yang sekarang sudah berubah menjadi perlawanan itu. Dan kalau itu tidak dilakukan, maka kemudian tuntutan pada DPR juga akan meningkat. Ya. Kesatu itu adalah kanal, tetapi yang intinya adalah DPR menggunakan haknya dan kewajibannya sebagai pengawas presiden gitu. Jadi kalau ini tidak dilakukan, masyarakat marah gitu. Bahwa hak angket itu kalau memang tidak terbukti, ya Anda buktikan saja gitu kan. Tapi keadilan ini masyarakat menuntut DPR menggunakan haknya dengan menjalankan kewajibannya. Oke. Masyarakat harus terus-menerus mengetahui informasi ini karena akan ada berbagai perkembangan yang menarik di seputar perburukan situasi ekonomi, kemungkinan akan semakin buruk, tapi juga ketegangan di aras politik, dan juga sebenarnya hari ini kita dihadapkan pada situasi yang paling dekat ini, gimana keputusan KPU? Apa yang diambil oleh calon-calon? Ini Bang ada gambar nih, KPU sedang menyiapkan diri Bang, bikin benteng pertahanan. Oh iya, sudah berlapis-lapis itu. Sudah berlapis-lapis. Jadi itu lihat ini, sebenarnya dia mau bikin benteng pertahanan atau dia sedang memenjarakan dirinya sendiri. Nah ini juga ini pada untuk melindungi kejahatan ini. Yang dilindungi adalah kejahatan demokrasi ini. Iya. Bang Antoni, kalau hak angket perkiraan Bang Antoni jalan apa enggak sih? Perkiraan saya jalan. Karena risiko tidak menjalankan hak angket itu sangat besar.
dan itu bisa berbalik memukul ke partai politik. Karena dianggapnya partai politik adalah, meskipun kita tahu saat ini adalah hanya mementingkan kepentingannya saja, tidak mementingkan rakyat. Tetapi bahwa saat ini situasi adalah sudah genting, sudah kritis, bahwa apa yang harus yang pelanggaran-pelanggaran ini harus segera di stop. Gitu. Karena kenapa saya ajukan, kalau melihat PDI sudah menyiapkan diri, itu terkonfirmasi dari pernyataannya Pak Mahfud yang mendukung Pak Ganjar, terus kemudian Mbak Mega sudah bersemedi untuk memikirkan itu. Pernyataan Hasto juga luar biasa. Tapi di sisi yang lain saya mendapat kesan Mbak Puan kok kayaknya setengah hati ya. Saya nggak tahu kenapa Mbak Puan seperti itu. Atau karena memang belum ada putusan partai seperti itu, atau memang dia sedang jagain suaminya yang diduga keras terlibat dalam kasus BTS yang sedang disandra juga. Jadi nggak ngerti itu. Nah itulah bahwa masyarakat akan menilai bahwa hanya untuk kepentingannya, ya misalkan untuk melindungi dirinya dari kasus korupsi supaya tidak diperiksa, tapi mengorbankan rakyat yang begini besar 270 juta ini yang tidak bisa diterima. Jadi kalau memang kalau kita lihat statement-statement dari Puan adalah bahwa apa gunanya hak angket dan sebagainya, ini sangat mengecilkan, dan ini termasuk adalah kalau memang itu benar apa yang dikatanya menihilkan hal-hal terhadap angket ini, ya ini termasuk adalah pengkhianatan gitu. Dan pada saatnya bahwa ini Puan ini akan mendapatkan satu konsekuensi politik dari rakyat kan gitu kan ya. Mudah-mudahan itu karena ketua umum partai belum mengambil sikap yang tegas ya. Ya mudah-mudahan seperti itu, dan mudah-mudahan dia itu adalah sebagai komunikasi politik saja ya, seolah-olah tidak mendukung tetapi di dalamnya mendukung, seolah-olah kan begitu kan. Bisa saja bahwa komunikasi politik ini kan tidak terang-terangan gitu. Tapi kalau kita lihat Mahfud ini sudah sangat terang-terangan sekali. Sangat terang-terangan. Ini pernyataannya Puan Maharani ingatkan pemilu 2024 harus siap menang dan kalah, hak angket batal. Atau Pak Puan masih baperan dengan yang jadi calon soalnya Ganjar ya. Tapi enggak lah, mereka udah politisi senior masuk kayak gitu. Iya, dan kalau kita lihat adalah ya bukan begini bahwa dalam satu kalimat ini ya benar gitu kan, bahwa memang harus siap menang dan kalah. Tetapi kan harus dilihat apakah sekarang prosesnya. Bukan masalah menang dan kalah. Kita tidak mendebatkan lagi mengenai apakah 01 yang menang, 03 bisa itu, 02. Kita tidak mendebatkan lagi. Tetapi yang dipermasalahkan adalah saat ini apakah ada proses kecurangan apa tidak? Apakah bansos itu dibagikan melanggar undang-undang apa tidak? Itu yang dipermasalahkan gitu. Baik. Teman-teman, inilah cara kita menjaga kewarasan bersama Bang Antoni, sang penjaga kewarasan. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.